Sebanyak 82 hektar hutan mangrove Taman Hutan Raya, Tahura, Ngurah Rai diduga telah beralih penguasaan ke PT Bali Turtle Island Development, BTID, di kawasan ekonomi khusus, KEK, Kura-Kura Bali. Informasi mengenai penguasaan lahan mangrove oleh PT BTID telah lama beredar. Namun, detail luasan dan dasar hukumnya baru terkonfirmasi setelah Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan, Pansus-TREP, DPRD Bali melakukan penelusuran. Awalnya yang berkembang di publik 62 hektar. Setelah kami telusuri, luasnya mencapai 82 hektar. Ini bukan angka kecil, ungkap Wakil Sekretaris Pansus-TREP DPRD Bali, Dr. Somfir pada Rabu 28 Januari 2026. Mangrove Tahura Ngurah Rai selama puluhan tahun dikenal sebagai benteng alami Bali dari abrasi, gelombang laut, dan krisis iklim. Namun kini, kawasan yang seharusnya dilindungi itu justru berada di pusaran kepentingan investasi besar. Sementara itu, Guru Besar Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa kejelasan kepada publik. Kalau ini benar, izinnya dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai kawasan lindung diambil tanpa transparansi, kata Profesor Rumawan. Menurutnya, persoalan KEK Kura-Kura Bali tidak boleh dilihat semata sebagai proyek ekonomi, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan daerah dan keberlanjutan lingkungan Bali. Kalau memang ini pengembangan ekonomi, kenapa bukan Bali yang mengembangkan sendiri sebagai pendapatan Bali? Jangan biarkan orang Jakarta yang mengembangkan, sementara Bali hanya menanggung dampaknya, ujarnya. Lebih jauh, Profesor Rumawan menyoroti minimnya pemahaman publik tentang apa itu KEK dan bagaimana kewenangannya bekerja. Ia menilai kondisi ini berbahaya jika dibiarkan. Tolong diumumkan secara jelas ke masyarakat, apa itu KEK, bagaimana kewenangannya, siapa yang mengatur. Jangan sampai ada negara di balik negara, ungkapnya. Tahura Ngurah Rai merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi. Dalam regulasi kehutanan dan tata ruang, perubahan status kawasan seperti ini seharusnya melalui proses panjang, ketat, dan transparan. Namun hingga kini, publik belum memperoleh penjelasan utuh mengenai skema hukum yang digunakan untuk mengalihkan mangrove tersebut. Salah satu fakta yang mencuat adalah penggantian lahan mangrove Tahura dengan reboisasi di Karangasem dan Jembrana. Skema ini menimbulkan perdebatan serius di kalangan pemerhati lingkungan. Wakil Ketua Pansus Agung Bagus Trichandra Arka juga mempertanyakan logika ekologis kebijakan tersebut. Mangrove pesisir tidak bisa disubstitusi dengan reboisasi di daerah lain. Fungsi ekologinya berbeda total. Ini harus dijelaskan ke publik. Kalau memang ada kesepakatan seperti itu, dasar hukumnya apa dan siapa yang menyetujuinya? Beber, Gung Chok. Hutan mangrove Tahura Ngurah Rai memiliki fungsi strategis yakni menahan abrasi dan gelombang laut, menjaga stabilitas garis pantai, menyaring air asin, menyerap karbon, serta menjadi habitat alami berbagai biota laut dan burung. Gung Chok mengingatkan bahwa hilangnya mangrove berarti kehilangan sistem pertahanan alami. Mangrove itu benteng hidup. Ketika satu kawasan hilang, dampaknya bukan hari ini, tapi 10-20 tahun ke depan. Abrasi, banjir rob, dan rusaknya ekosistem laut adalah konsekuensi nyata, jelas Gung Chok yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali ini. Pansus-TREP DPRD Bali juga menyoroti rencana pembangunan marina di kawasan BTID. Pembangunan ini akan bersinggungan langsung dengan wilayah laut hingga 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Bali. Kami akan cek, kewenangan izinnya di mana. Kalau di Pemprov Bali, sejauh mana izin itu diberikan dan atas dasar apa, ujar Dr. Somfir. Kasus penguasaan 82 hektar mangrove Tahura Ngurah Rai ini membuka pertanyaan besar. Siapa yang memberi izin? Melalui mekanisme apa? Dan dengan pertimbangan apa kawasan lindung bisa beralih ke korporasi? Ini bukan soal menolak investasi. Ini soal keadilan ekologis dan keselamatan Bali ke depan, tegas Gung Chok. Publik ini menunggu langkah lanjutan DPRD Bali dan pemerintah daerah. Apakah akan ada audit lingkungan, pembukaan dokumen perizinan, atau bahkan pembatalan kesepakatan? Sebab, bagi Bali, kehilangan mangrove berarti mempertaruhkan masa depan pulau itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.